Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Antum bi khair? As'alullaha ayyudima alaikum sihata wal afiyah wa ayyahfadukum min kulli su'in wa marad. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual bahasa Arab. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu at-taraqib, pola kalimat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anakku dapat memahami pola kalimat yang terdiri dari mubtada khabar dan khabar muqaddam mubtada muakhar. Yang kedua, anak-anakku dapat membuat kalimat sesuai dengan gambar yang ditunjukkan dengan menggunakan pola kalimat mubtada khabar dan khabar muqaddam mubtada muakhar. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hayya naftatih darsatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita simak materi kita hari ini. At-taraqib, pola kalimat. Iqra' walahid at-taraqib at-taliyah. Baca dan amati pola kalimat berikut. Lihatlah oleh anak-anakku, di sini ada dua pola kalimat. Yang pertama terdiri dari mubtada dan khabar, dan yang kedua terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Baik, kita baca contohnya. Al-hasubu fil ma'mali. Komputer di laboratorium. Al-hasubu mubtada, fil ma'mal sebagai khabar. Contoh yang kedua, al-kutubu fil maktabati, buku-buku di perpustakaan. Al-kutubu mubtada, fil maktabati sebagai khabar. Al-kitabu fil rafi, buku di rak. Al-kitabu mubtada, fil rafi sebagai khabar. Kemudian contoh yang kedua, ini terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi kebiasaannya mubtada itu ada di awal, tetapi pada saat tertentu mubtada itu diakhirkan yang disebut dengan mubtada muakhar. Dan khabar biasanya di belakang, ini menjadi di depan sehingga disebut khabar muqaddam. Contoh, fil ma'mali hasubun. Di laboratorium ada komputer. Fil ma'mal sebagai khabar muqaddam, hasubun sebagai mubtada muakhar. Hasubun ketika menjadi mubtada itu memakai alif lam, al-hasubu. Tetapi karena sekarang kedudukannya sebagai mubtada muakhar, maka alif lamnya dihilangkan dan akhirnya memakai dommatain ya. Kemudian contoh yang kedua, fil maktabati kutubun. Di perpustakaan ada buku-buku. Jadi al-kutubu sekarang menjadi mubtada muakhar sehingga menjadi kutubun. Firropi kitabun, di rak ada buku. Firropi sebagai khabar muqaddam, kitabun sebagai mubtada muakhar. Maka tadinya al-kitabu sekarang menjadi mubtada muakhar, maka menjadi kitabun. Jadi alif lamnya dihilangkan. Nah, itulah pola kalimat yang terdiri dari mubtada khabar dan juga pola kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini materinya sudah kita catat pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan mengerjakan tugas supaya anak-anakku lebih memahami tentang pola kalimat tadi dan anak-anakku dapat mempraktekannya dalam membuat kalimat. Hawil tarkibal jumlati kama fil misal. Ubahlah seperti contoh. Yang pertama kita lihat dulu gambarnya. As-surah, di sini ada gambar al-maktabah, perpustakaan, dan ini gambar lemari. Bahasa Arabnya adalah al-khizanatu. Maka kita buat kalimat yang pertama menggunakan pola mubtada dan khabar. Dan yang kedua kita buat kalimat menggunakan pola khabar muqaddam ditambah mubtada muakhar. Untuk pola mubtada khabar, maka kita buat kalimatnya al-khizanatu fil maktabati.
lemari di perpustakaan. Kemudian kita buat menjadi pola khabar muqaddam mubtada muakhar. Maka yang tadinya mubtada itu di awal, al-khizanatu, sekarang menjadi di akhir. Maka susunannya fil maktabati khizanatun. Fil maktabati sebagai khabar muqaddam, khizanatun menjadi mubtada muakhar. Dan ingat, kalau menjadi mubtada muakhar maka tidak memakai alif lam. Kalau menjadi mubtada memakai alif lam karena ada di awal. Ketika menjadi mubtada muakhar maka alif lamnya dihilangkan. Nah, untuk selanjutnya sama. Anak-anakku buat kalimat yang pertama mubtada dan khobar, dan kalimat yang kedua berpola khobar muqaddam mubtada muakhar. Lihat gambar yang kedua, ini gambarnya adalah lampu di atas meja. Ini kalimatnya tinggal melengkapi karena khobarnya sudah ada, alal maktabi, di atas meja. Yang di atas meja itu adalah lampu. Bahasa Arabnya lampu apa sudah dipelajari kan sebelumnya. Kemudian pola kalimat yang keduanya ini dibalikan, khobarnya di depan. Jadi alal maktabi, ya, di atas meja ada lampu. Nah, silahkan anak-anakku buat kalimatnya. Kemudian gambar yang ketiga, ini ada gambar perpustakaan dan rak. Nah, maka yang jadi mubtadanya ini rak ya. Cari rak dalam bahasa Arab. Kemudian yang gambar keempat adalah gambar layar ya, layar komputer. Ini berada di samping printer. Nah, ini ada khobarnya janibat tabi'ah, di samping printer. Berarti yang harus menjadi mubtadanya adalah layar. Layar itu bahasa Arabnya, silahkan anak-anakku cari. Pada mufradat sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian gambar yang kelima, ini adalah gambar as-sama'atu. Speaker. Berada di atas meja. Maka tugas anak-anakku ini untuk pola mubtada khabar mencari khabarnya. Karena ini mubtadanya sudah ada, yaitu as-sama'atu. Speaker. Di atas meja. Di atas meja bahasa Arabnya apa? Silahkan anak-anakku cari. Nah, itulah tugas untuk anak-anakku. Semoga anak-anakku dapat memahami materi hari ini. Anak-anakku dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan juga memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Laksanakan tugasnya dengan baik, tetap semangat dalam belajarnya. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Hayya nakhtatim darsatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.